Halo, Sobat Seni. Assalamualaikum. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses dalam semua aktivitas keseharian. Saya mau berbagi dan membahas sedikit soal juri baca puisi. Soal siapakah yang bisa menjadi juri baca puisi, siapakah yang kompeten menjadi seorang juri sebuah lomba baca puisi. Seorang juri baca puisi memang belum ada yang standarisasi ya, profesi seorang juri pembaca puisi. Hanya saja kan kita bisa memberikan standarisasi tertentu ya, atau syarat-syarat tertentu bagi seorang itu bisa tidak dia menjadi seorang juri lomba baca puisi, karena hal ini memang kadang menjadi dilema juga ketika juri-juri dalam sebuah lomba baca puisi itu oleh panitia mengambil dari juri yang mungkin tidak kompeten, misalnya dia bidang seninya berbeda gitu ya. Hal ini mungkin juga tidak bisa disalahkan panitia misalnya ya, karena tidak ada standarisasi yang pasti ini, kemudian membuat panitia juga bingung gitu. Nah, menurut saya ini sebetulnya bisa kita buat ya, kita buat standarisasi atau syarat-syarat ya, syarat-syarat seseorang bisa menjadi juri lomba baca puisi. Ini menurut saya ya, menurut versi saya. Bisa saja nanti Anda menambahkan atau mungkin mengurangi, atau Anda punya versi yang lain. Jadi menurut saya yang pertama syaratnya dia memiliki pemahaman terhadap dunia puisi dengan baik. Ya, dia memiliki pemahaman terhadap dunia puisi dengan baik. Nah, dunia puisi ini yang saya maksud adalah pertama tentu saja teks puisinya. Bagaimana seseorang itu, seorang juri itu dia punya pemahaman, mampu menafsir puisi, terutama puisi modern Indonesia yang biasanya jadi teks untuk dilombakan. Jadi dia adalah seorang pembaca yang baik, pembaca teks puisi yang baik. Dia tahu bagaimana cara menafsir sebuah puisi. Nah, yang kedua selain teks adalah dia juga tahu bagaimana konstelasi dunia perpuisian. Kalau dia memang lomba juri puisi di Indonesia, dia tahu tentang bagaimana kondisi dunia perpuisian di Indonesia. Sama penyair yang ada di Indonesia dia tahu ya, mulai dari angkatan 45 sampai hari ini dia tahu perkembangannya. Dia pembaca ya, dia mengikuti perkembangan dunia perpuisian kita. Ini penting ya menurut saya, karena saya pernah misalnya jadi juri lomba puisi dengan puisi yang ternyata itu bukan karya seorang penyair Indonesia, misalnya karya Chairil Anwar, misalnya karya puisi-puisi Chairil Anwar kan hari ini banyak sekali diplagiasi ya, atau apa ya, puisinya diambil kemudian diletakkan nama seseorang gitu yang sebetulnya itu bukan puisi dia tapi puisi Chairil. Atau modus yang kedua adalah dia mau mengambil nama Chairil Anwar itu, tetapi puisinya bukan puisi Chairil. Nah, seorang juri baca puisi itu mestinya juga mengetahui bahwa ini bukan puisi Chairil. Ya, ini bukan puisi Chairil, dan yang kalau ini diambil untuk teks dalam lomba baca puisi, maka dia bisa berkomunikasi sebetulnya dengan panitia gitu, bahwa ini bukan puisi Chairil, jadi jangan diambil atau dibawakan dalam sebuah lomba, karena akan bermasalah. Gitu. Jadi seorang juri baca puisi dia harus mengetahui tentang dunia
perpuisian di Indonesia memang gitu ya. Syarat berikutnya menurut saya seorang juri pembaca puisi itu dia juga setidaknya menulis puisi, pernah menulis puisi lah kalau kita standarnya kita turunkan lagi, karena akan berbeda ya orang yang belum pernah sama sekali menulis puisi dengan orang yang sudah pernah menulis puisi ya. Soal produktivitas itu nanti, soal kualitas mungkin dalam konteks yang lain ya. Tetapi hal ini ketika dia jadi seorang juri membaca puisi, maka setidaknya dia paham bagaimana menulis puisi ya. Kemudian mestinya seorang juri baca puisi dia memahami tentang dunia panggung, memahami sedikit banyak tentang dunia seni pertunjukan. Karena mau tidak mau ketika kita melihat sebuah pertunjukan baca puisi, maka itu memang wilayahnya dunia seni pertunjukan, dunia panggung. Nah, seorang juri baca puisi mestinya dia mengetahui bagaimana komposisi di atas panggung, bagaimana mestinya ekspresi dia, bagaimana bahasa tubuh, bagaimana bagaimana hukum-hukum panggung gitu ya. Seorang juri baca puisi itu juga minimal pernah membaca puisi di atas panggung, pernah membaca puisi di depan publik. Ini kata pernah ini untuk menurunkan standarisasi. Mestinya dia tidak hanya pernah, tapi dia mahir dan selalu sering dia memang seorang pembaca puisi yang baik di atas panggung. Mestinya standarnya, kompetensinya seperti itu. Dia harus mampu membaca puisi dengan baik di atas panggung. Dia seorang pembaca puisi yang baik. Pembaca puisi yang baik itu tentu dengan kriteria-kriteria yang ada ya. Dia paham bagaimana menggunakan perangkat vokalnya, perangkat ekspresinya, perangkat tubuhnya. Dia paham betul gitu. Dia paham betul bagaimana memainkan intonasi, ketepatan diksi, dan kemudian artikulasi dia baik semua gitu. Ya, bagaimana dia akan menilai sebuah lomba baca puisi kalau dia juga tidak memahami itu gitu ya. Nah, yang berikutnya saya kira ini yang terakhir, seorang juri baca puisi itu dia juga harus bisa menilai. Nah, bisa menilai ini ya mungkin semua orang bisa menilai, tapi dalam konteks baca puisi dia mampu melihat di mana potensi seorang peserta baca puisi, di mana kelebihan seorang peserta, di mana keistimewaan seorang peserta, termasuk bagaimana dia bisa melihat karakter seorang pembaca puisi. Nah, syarat seperti ini memang sulit menekannya ya. Apakah dia mampu menilai orang lain, yang mampu menilai seorang peserta ketika membaca puisi. Kategori-kategori penilaian tentu saja ada, ya, seperti biasa tentu saja ada. Tetapi apakah dia mampu menilai dan melihat secara objektif? Nah, secara objektif ini agak kadang bikin goyang ya, secara objektif, karena itu akan berbenturan juga dengan selera gitu ya. Subjektivitasnya kadang juga muncul gitu. Jadi seorang juri juga bisa menakar ini bagaimana prosentase objektivitasnya dan dengan subjektivitasnya. Nah, yang kemudian mungkin menjadi pertanyaan bagi panitia, penyelenggara sebuah lomba baca puisi mungkin, bagaimana kita mau melihat ini gitu. Bagaimana kita mau melihat kemampuan seorang juri lomba baca puisi, sementara kan tidak ada semacam sertifikasi atau sejenisnya yang bisa kita lihat. Saya kira solusinya adalah pertama, panitia harus jeli melihat siapa sosok juri itu. Yang kedua tentu berdasarkan CV.
kalau bisa panitia atau penyelenggara meminta CV atau melihat atau membaca CV seseorang, ya, bagaimana selama ini dia bergelut dengan dunia puisi, bagaimana selama ini dia melakukan aktivitas atau kreativitas di dalam dunia baca puisi misalnya. Jadi ini menghindari, ya saya kira ini menghindari agar tidak salah memilih juri sehingga hasil dari penjurian itu mungkin tidak memuaskan begitu, dan tidak ada polemik atau komplain dari peserta misalnya, ya. Saya kira itu, dan ini hanya sekedar berbagi dari saya, ya. Tentu saja ini masih bisa dikembangkan, ya, dengan standarisasi dan syarat-syarat yang lain. Saya kira itu, ya. Semoga bisa memberi informasi atau tambahan wawasan terkait dengan dunia baca puisi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.